Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu Andi Nurul akan melakukan coaching, di mana Ibu Andi Nurul berperan sebagai coach dan Ibu Evi berperan sebagai coaching. Adapun masalah yang terjadi adalah masih adanya guru yang belum mahir menggunakan laptop dalam penginputan nilai rapor murid, dan ini terjadi di sekolah Ibu Evi. Sebelumnya saya ingin bertanya ya Bu, Boleh? tujuan utama Ibu Andi Nurul melakukan coaching ini untuk apa Bu? Ya, jadi yang menjadi tujuan utama saya melakukan coaching terhadap Ibu Evi itu adalah saya bisa membantu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya, yaitu dapat menemukan ide-ide nanti untuk meningkatkan kemampuan teman-teman di sekolahnya dalam mengoperasikan laptop dalam hal penginputan nilai rapor. Oh begitu ya Bu. Terus dalam pelaksanaan coaching ini, kompetensi apa yang Ibu Andi Nurul akan kembangkan? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah reason, harus sepenuhnya mendengarkan aktif dan juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Jadi dari hadir sepenuhnya itu saya bisa mendengarkan aktif permasalahan-permasalahan yang diungkap oleh Ibu Evi, sehingga saya dapat menemukan kata kunci untuk mengajukan beberapa pertanyaan berbobot dan bisa nanti menggiring dia menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Begitu ya Bu. Terus kira-kira strategi apa yang Ibu Andi Nurul sudah persiapkan? Berbicara tentang strategi, saya sudah merancang tetap mengacu pada alur percakapan kita, di mana saya akan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, lalu membuat coach merencanakan aksi dan juga menanyakan tanggung jawab. Oke, terima kasih atas responnya Bu. Saya kira cukup ya. Nah, sekarang saya persilahkan kepada Ibu Andi Nurul untuk melakukan coaching kepada Ibu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Evi, apa kabar? Ibu, alhamdulillah sehat. Apakah Ibu mempunyai waktu untuk ngobrol dan mendengar cerita saya? Oh, siap Ibu. Saya siap mendengarkan apa yang ingin Ibu sampaikan. Oh iya, apa nih Ibu mau sampaikan kepada saya? Begini loh Bu, di sekolah saya masih aku guru kelas yang belum mahir menggunakan laptop dalam penginputan nilai rapor murid. Wah, menarik sekali topik yang akan kita bicarakan. Kira-kira apa yang ingin Ibu Evi dapatkan dalam percakapan kita ini? Begini Bu, saya ingin mendapatkan ide-ide yang terkait cara meningkatkan kemampuan guru dalam mengoperasikan IT. Jadi Ibu ingin mendapatkan ide-ide ya, supaya rekan sejawat di sekolahnya Ibu Evi itu bisa mahir dalam menggunakan IT. Iya, betul sekali Bu. Supaya apa ya? Supaya rekan-rekan sejawat tidak lagi merasa kewalahan dalam melakukan tugasnya yang berkaitan dengan penginputan atau penggunaan IT. Nah, kalau kita ini sekarang membahas masalah kemahiran dalam penggunaan IT, kira-kira guru yang sudah mahir menggunakan IT itu seperti apa ini menurut Ibu Evi?
yang mahir menurut saya nih Bu, khususnya dalam dunia pendidikan. Saya juga melihat dari faktor usia ya Bu, paling tidak mampu mengaplikasikan Microsoft Word sama Microsoft Excel Bu. Oke, jadi mampu mengoperasikan Microsoft Word sama Microsoft Excel. Nah, itu yang idealnya seperti itu ya Bu. Nah, kalau di level itu kita bilang itu 10. Sekarang rekan-rekan guru Ibu Evi ada di angka berapa? Beragam ya Bu. Mungkin berada di kisaran antara 4 sampai 5. Karena itu tadi yang saya bilang, dari segi faktor usia, atau mungkin banyak rekan guru yang kurang memiliki kesempatan untuk belajar IT, itu karena faktor sedikit mengurus keluarga ketika berada di rumah, begitu Bu. Nah, dari pengamatan Ibu Evi tadi kan di kisaran angka 4 sampai 5. Ibu Evi ini menginginkan kalau angka 10 itu agak sulit, yang melihat kendala yang dihadapi rekan Ibu Evi. Nah, Ibu Evi ingin lihat paling tidak rekan Ibu Evi ini berada di angka berapa ya? Dengan kondisi seperti itu tadi ya Bu, mungkin di angka 7 itu sudah banyak atau sudah lebih baik. Angka 7 ya. Kira-kira apa yang bisa Ibu Evi lakukan untuk sampai di angka 7 tersebut? Selama itu harus saya pikirkan Bu, terkait dengan ide-ide apa yang bisa saya lakukan untuk membantu rekan saya ini. Karena selama ini saya hanya melakukan hobi yang lepas, tapi untuk kedepannya saya berencana untuk melakukan kegiatan pendampingan secara rutin yang terkait masalah penggunaan IT, supaya rekan guru ini terbiasa mengoperasikan IT yang mungkin saya terapkan nantinya dalam program KKN ini di sekolah kami. Bagus sekali Ibu Evi. Jadi Ibu akan menerapkannya dalam program kerja KKG ini di sekolah Ibu Evi. Wah, menarik sekali Ibu. Oh iya, adakah cara-cara lain yang bisa Ibu terapkan selain dari menerapkannya di KKG ini tersebut? Kalau cara lain yang saya akan berikan yaitu membuat penilaian siswa secara manual. Kan guru suka menulis, jadi guru akan menulis nilai secara manual terlebih dahulu. Kemudian saya arahkan untuk menyaring nilai yang sudah ditulis ke dalam aplikasi. Wah, benar-benar menarik sekali cara Ibu Evi dalam memberikan stimulus kepada rekan guru di sekolahnya, supaya secara tidak langsung guru yang awalnya itu hanya menulis nilai akhirnya mahir dalam menggunakan IT. Menurut Ibu, dalam melakukan kegiatan tersebut, adakah kira-kira yang Ibu bisa libatkan untuk mewujudkan kegiatan Ibu Evi ini? Ada sih Bu. Menurut saya yang bisa membantu saya itu adalah kemungkinan operator ya Bu, operator sekolah sama rekan guru yang sudah boleh dibilang mahir dalam penggunaan IT. Nah, itu nantinya yang akan saya jadikan tutor sebaya dalam melakukan kegiatan ini. Oh, jadi Ibu akan melakukan kolaborasi bersama operator sama rekan sejawat juga yang sudah mahir di dalam mengoperasikan IT ya Bu. Jadi kapan ini kegiatannya Ibu Evi bisa lakukan? Seharusnya sih secepatnya ya Bu. Mungkin minggu depan bisa saya lakukan pada kegiatan KKG ini di sekolah kami. Oke. Oh, menurut penjelasannya Ibu. Oh iya, kita review dulu hasil percakapan kita. Kira-kira apa yang didapatkan dalam percakapan kita ini? Saya mendapatkan langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengoperasikan IT. Wah, sangat luar biasa Ibu Evi. Semoga kegiatannya dapat berjalan dengan lancar dan saya siap untuk selalu dihubungi bila Ibu membutuhkan support dari saya. Iya Bu, terima kasih banyak atas waktunya.
Sama-sama Ibu Evi. Kalau begitu, saya duluan ya. Saya sangat senang melihat Ibu Evi bisa tersenyum kembali setelah kita berdiskusi. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi Pak Bidoro sudah melakukan coaching dengan Ibu Evi dan kegiatan yang dilakukan itu berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana perasaan Ibu Andi Nurul sebagai coach setelah melakukan coaching ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sangat merasa senang karena saya dapat membantu Ibu Evi menemukan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Nah, kalau Ibu Evi sebagai coaching, bagaimana perasaan Ibu setelah di-coaching oleh Ibu Andi Nurul? Alhamdulillah, perasaan saya sekarang sudah menjadi lega karena sudah mendapatkan ide-ide dan langkah-langkah apa yang akan saya lakukan nantinya. Alhamdulillah ya Bu Evi, Bu Evi sudah mendapatkan solusi atau masalah atau ide-ide apa yang akan Ibu Evi lakukan. Nah, untuk Ibu Andi Nurul, selama coaching ini, hal apa yang menurut Ibu Andi Nurul sudah berjalan dengan baik? Ya, saya merasa saya sudah melakukan coaching dengan melaksanakan alur tifta, tujuan, identifikasi masalah, merencanakan aksi, dan juga menanyakan tanggung jawab coaching. Jadi kemudian saya juga sudah melakukan semua kompetensi coaching, di mana kompetensi tersebut research hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari kegiatan coaching tersebut, menurut Ibu Andi Nurul, apa yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki? Ya, menurut saya yang perlu diperbaiki adalah kemampuan saya menggali pertanyaan atau mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian saya juga perlu meningkatkan kehadiran penuh karena menurut saya pada saat mengajukan pertanyaan berbobot, posisi saya masih dalam level sedang Bu. Saya ingin meningkatkan ke level 8 atau 9 Bu, karena bagi saya level 8 atau 9 itu sudah cukup bagi saya. Begitu. Terus apa yang Ibu Andi Nurul lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Jadi sebelum melakukan coaching, saya memisahkan perhatian dengan teknik stop and finish, dan di saat coaching pun tetap fokus pada masalah yang dihadapi coaching sehingga saya tetap dapat memberikan pertanyaan terbuka terhadap coaching dan tetap merasa ingin tahu terhadap masalah yang dihadapi oleh coaching. Berdasarkan hasil pengamatan saya terhadap coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Andi Nurul dan Ibu Evi, saya dapat menyimpulkan beberapa. Yang pertama, kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan ada hasil yang didapatkan oleh Ibu Evi, yaitu Ibu Evi mendapatkan atau menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi dengan cara menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh coach. Nah, kemudian yang kedua, coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur skripta, yaitu pada saat coach menanyakan tujuan yang akan dicapai oleh coaching. Kemudian coach juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot pada saat melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian yang selanjutnya, coach juga sudah memberikan beberapa pertanyaan tentang rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh coaching untuk tindakan yang selanjutnya. Dan serta coach juga menanyakan tanggung jawab apa yang akan dilakukan oleh coaching untuk mewujudkan rencana tersebut. Nah, saya kira untuk hari ini cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.